gue cuma pengen pemain itu dari hati, emang ngebela gitu, bukan lagi ngelihat bahwa transaksional gitu, bukan lagi ngelihat bahwa karena kalau nggak salah naturalisasi yang dulu tuh ada uang juga, ada uang bermain gitu. Nah gue sempat ngobrol sama Pak Hamdan katanya kalau untuk yang naturalisasi sekarang tuh apa kunci Bojan Hodak itu menurut gue pada saat transfer window. Persija kan kabarnya ada masalah internal yang sampai sekarang belum dibuka sama manajemen, itu masalah internalnya apa gitu loh. Tapi kan kita harus tahu ya. Orang menduga-duga itu masalah gaji, tapi tapi gue menyikapi terkait dengan naturalisasi atau apapun itu ya. Gue cuma pengen pemain itu dari hati, emang ngebela gitu, bukan lagi ngelihat bahwa transaksional gitu, bukan lagi ngelihat bahwa karena kalau nggak salah naturalisasi yang dulu tuh ada uang juga, ada uang bermain gitu. Nah gue sempat ngobrol sama Pak Hamdan katanya kalau untuk yang naturalisasi sekarang tuh tidak ada transaksional. Secara duit langsung, gue nggak tahu secara yang lain kerjaan, gue nggak tahu. Itu urusan mereka lah ya. itu kan imbas kan. Kalau kerjaan kan ibaratnya ya kan, ya lo lagi main kemana, ke mall, kayak gue sering ke mall tiba-tiba disamperin, Mas bisa jadi model nggak gitu. Nggak tahu model apaan. Hairstyle lu cocok deh coach. Oke, tapi kalau kita lihat kemauan dari Patrick sendiri yang mungkin udah ngincar pemain-pemain Liga 1, ini kan apakah ini menjadi motivasi mungkin untuk yang di grassroots seperti tadi? Harusnya iya. Coba ada Nes dulu. Soalnya ada beberapa pelatih SSB ngomong ini sebetulnya naturalisasi bagus kok gitu. Jadi ini akan memacu semangat dari pemain-pemain grassroots ini untuk bersaing. Tapi lagi-lagi kalau sistemnya masih kayak sekarang, yang tadi dibilang Coach Donzol, kompetisi SSB masih nyari menang, ya selamanya gak akan bener gitu. Kalau SSB nyari menang, otomatis pemain cabutan bakal banyak. Iya. Gitu ya, Coach Donzol ya. Dulu kalau ada klub SSB yang secara finansial oke, terus ada pemain bagus dari SSB yang secara finansial kurang, itu orang tuanya dideketin untuk anaknya main di SSB yang finansialnya bagus. Kayak gitu. Itu masih banyak praktek-praktek itu terjadi. Dan gue merasa ya itu sah-sah aja ya, karena nggak ada peraturannya, dan tugas PSSI bagaimana mengatur itu semua. Ya mungkin ada sistem transfer bukan uang ya. Misalnya, oh itu bagus tuh, oke deh, gue kasih lo bola ya 20, gue kasih lo untuk kon, marker segala macam perlengkapan latihan, karena pemain lo akan bermain di gua. Itu kan untuk bentuk apresiasi karena tim yang sebelumnya kan udah membina. Betul. Seperti itu. Oh iya bentar, gue balik lagi ke masalah Ahmad Dhani. Panjang nih gue. Bukan. Apa? Dia bilang apa soal genetic development? Percuma dilakukan kalau sistem pembinaannya nggak bener juga. Yang ada nama-nama populasi ya. Keturunan yang lahir di sini, ujung-ujungnya kan dibina di SSB sini. Kalau ternyata sistemnya masih belum bener, ya genetic development nggak akan jalan. Oke. Jadi memang developmentnya juga harus di ini ya. Iya, betul. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Liga 1, ini kan musim ini khususnya ini juga cukup menarik ya. Dan ada Persib di puncak klasmen yang diomong-omongin, dikatanya akan menjuarai back to back nih. Kalau menurut Coach Donzol gimana? Ya sebetulnya dengan perbedaan poin 9 ya. 8 poin, dan Persib masih menghadapi masih Bali United, Persebaya. Persebaya udah. Persebaya selesai. Ada tuh lagi yang lumayan kuat. Jadi menurut gue agak sedikit jalannya tuh nggak akan mudah. Tapi Persebaya, Persik, Semen Padang masih banyak sebenarnya, kan masih ada 7 match lagi ya kalau nggak salah ya. Kalau matchnya banyak. Tapi yang kemungkinan bisa menjegal Persib itu nggak banyak. Nih Borneo. Borneo pertama dan Bali United tanggal 11. Terus Bali United cuma 2 itu aja sih. Malut bisa. Malut tapi mainnya di Persib. Enggak, mainnya di Giraha. Di Giraha. Iya, jadi di Giraha beda tuh Malut tuh. Ya, ada 3 tim yang kemudian bisa menjegal Persib. At least kalaupun misalnya itu terjadi 9 poin hilang. Tapi kan itu kan mewajibkan Dewa United menyapu bersih juga. Iya, itu dia. Itu kan yang hampir bisa dibilang agak sedikit sulit menurut gua. Tapi kalau melihat Persib apakah akan kehilangan poin segitu banyaknya, kalah 3 pertandingan di Borneo, di tadi Malut dan juga Bali United kandang loh.
home deh. Menurut gue itu Persib itu bahkan bisa mencuri poin dari mereka. Apa kunci Bojan Hodak itu menurut gue pada saat transfer window. Bagaimana beberapa pemain masuk itu kedalaman skuadnya sangat penting karena nggak semua pemain bisa tampil selalu performnya konsisten. Deddy Kusnandar cedera. Mereka udah punya pemain-pemain pengganti yang secara kapasitas juga sangat mumpuni. Betul. Nah, itu pentingnya mengarungi kompetisi yang sangat ketat ini. Kan kita kan seminggu 2 kali main ya. Iya. Seminggu itu 2 kali main bisa. Dan itu pasti potensi cedera. Enggak, sekarang sekali main, Coach. Sekali main. Sekali. Oh, karena bulan puasa. Enggak, di zaman Liga 1 mostly sekarang seminggu sekali. Nah, betul. Belum cedera, belum perjalanan jauh. Segala macam ya. Perjalanan jauh itu juga menjadi salah satu faktor yang melelahkan ya. Jelas lah. Iya. Banget. Belum tadi menyeberangi Eropa. Belum ke bandaranya. Iya. Jadi makanya kalau menurut gua ini jadi melebar lagi nih. Penjadwalan kompetisi zaman ISL menurut gua lebih baik. Karena sistem couple kan. Jadi lu misalnya tandang ke Malang, otomatis 3 hari kemudian ke Surabaya, baru pulang. Jadi 2 kali kandang lagi. Maksudnya zaman dulu itu, zaman ISL itu, jadi kalau lo tandang itu lo deket-deket kotanya. Jadi secara kos itu lo pasti lebih aman. Jadi sekali jalan 2 kali main gitu. Gitu. Oke. Jadi siapa nih kira-kira mungkin yang bisa menjegal Persib untuk menjuarai Liga 1? Yang di posisi kedua siapa? Cuma keajaiban sih kayaknya yang bisa. Siapa? Cuman keajaiban yang bisa ngejegal Persib juara. Too strong ya. Persib udah hampir pasti juara. Coba Coach Gonzol nih, mungkin dia punya perspektif lain nih. Satu tangan Persib itu udah ada di piala ya sebetulnya. Tapi yang gue bilang tadi cuma ada 3 tim yang kemudian bisa menjegal itu. Itu pun kalaupun dengan semua berakhir dengan kekalahan, itu tidak menjamin Dewa United bisa menyalip Persib di tangga juara. Karena yang terdekat adalah Dewa United. Bagi gue Persebaya maupun Persija sangat inkonsisten. Mereka bisa tiba-tiba bisa menang dengan tim-tim besar, tapi bisa kepleset dengan tim-tim yang seharusnya mereka mendapatkan poin. Persija biasanya menangnya lawan tim-tim tengah sama kecil, Coach. Enggak, sama tim atas susah. Kalau Persebaya iya. Maksud gue dari situ gue melihatnya masih banyak hal-hal yang meyakinkan gue bahwa Persib bisa meraih juara setidaknya 80% lah saat ini kondisinya. Persib cukup menutup 1 kemenangan aja menurut gue di antara 3 tadi. Sisanya wajib menang. Maksud gue dari 3 pertandingan itu dia bisa memenangkan pertandingan 1 aja. Apalagi ada pertandingan di kandang sendiri saat menghadapi Bali United. Iya. Kenapa kalau Persija kenapa sulit untuk? Persija kan tahu sendiri. Sekarang di musim ini aja stadion mereka nggak jelas. Baru sekarang nih udah ada MOU sama JIS, jadi setelah lebarannya dipastikan main di JIS terus. Sebelumnya kan kayak roadshow Persija, kayak apa namanya, kayak tim musafir. Tim musafir, tapi bukan ke musafir sih, kayak nyambangin supporternya di Jabodetabek gitu. Main di Jakarta iya, di Bekasi iya, di Bogor iya, di Tangerang. Jadi seluruh supporter di Jabodetabek disambangin dengan Kalau itu pertandingannya di bulan Ramadan, bulan puasa dia safari Ramadan. Safari Ramadan. Tablik akbar. Iya, dan juga Persija kan kabarnya ada masalah internal yang sampai sekarang belum dibuka sama manajemen, itu masalah internalnya apa gitu loh. Tapi kan kita harus tahu ya. Orang menduga-duga itu masalah gaji, tapi gua nggak berani bilang gitu karena belum ada statement resmi gitu loh. Tapi katanya begitu. Sebetulnya Persija itu juga gua harus akuin materi pemain lokalnya bagus. Mereka punya Rizky Ridho, mereka punya Rio Fahmi, mereka punya Hanif Sabandi dan lain-lain. Pokoknya kalau materi lokalnya gak usah ditanya lah. Bahkan pemain sekelas Witannya jadi cadangan kok. Tapi masalahnya di pemain asing. Pemain asing dari Persija itu banyak yang gak konsisten, terutama Marco Simic misalnya. Dan juga menurut gua untuk perekrutan pemain asing di penjaga gawang ini kurang tepat karena Eduardo menurut gua performanya nggak terlalu konsisten. Ditambah juga untuk kiper lokalnya Andri Tani juga udah menurun. Jadi Persija ini yang gue lihat di hampir sepanjang kompetisi sering kali kebobolan dari situasi set piece. Setuju nggak Coach? Iya. Itu terutama dari corner kick ya, beberapa kali kick. gitu kan, kayak misalnya kalau bicara ini bicara taktikal ya, lo nggak cuma bicara bagaimana situasi taktikal menguasai bola. Saat lo tidak menguasai bola, lo juga harus tahu bagaimana positioningnya. Siapa yang harus pegang nomor 9 lawan, karena nomor 9 lawan biasanya akan menjadi target man atau central back lawan. Bahkan beberapa kali Persija juga kebobolan oleh central back lawan yang melakukan overlap. Melakukan pada saat situasi corner kick. Nah, ini yang belum dibagi oleh siapa pelatih Ramon? Carlos Peña kok Ramon Diaz. Peña. Nah, gue melihat apa ya?
pelatih ya, ini sosok pelatih nih gua ngambil. Pelatih yang belum tahu banget karakter Liga 1, belum beradaptasi, itu kesulitan. Thomas Doll tampil bagus tapi nggak bisa juara. Iya, nggak bisa juara ya kan? juga. Betul. Pelatih-pelatih yang kemudian berhasil juara kayak Teko segala macam, mereka dia udah punya pengalaman. Musim kedua biasanya. Nah, jadi sebetulnya atmosfer Liga Indonesia ini agak sedikit berbeda. Ya, kulturnya juga ya, bagaimana tekanan supporter. Wah, itu apalagi dengan basis supporter kayak Persija, Persebaya, Persib ya dengan supporter yang sangat banyak, itu juga sangat berpengaruh pastinya. Betul. Gitu. Nah, itu yang menurut gua kurangnya Persija di situ. Jadi pelatih apa yang cocok sebenarnya untuk klub-klub di liga kita ini? Pelatih bola. Iya. Ya pastilah. Karakter seperti apa coach yang dibutuhkan? Pertama, Bojan Hodak. Apakah dia harus memahami psikologi pemain lokal, pemain asing? Ide baratnya tahu lah. Gua ambil tahu kapasitas pemain. Gua ambil Persib. Persib itu Bojan Hodak. Bojan Hodak pernah bersama PSM ya. Betul. Dia tahu tuh bagaimana habitnya di liga segala macam. Bojan Hodak tahu bagaimana formula untuk mengarungi Liga 1 dengan baik. Ditambah lagi dia ada di Persib yang secara finansial itu bukan masalah. Iya. Dan kemudian seorang pelatih dimodali dana cukup, lalu disupport dengan supporter yang besar, itu penting ya. Gue jujur aja ya, gue Dewa United sebagus apapun, mau bikin Banten Warriors, tapi kembali lagi kultur sepak bola kita masih sangat tradisional. Lu pemain bagus nih, pelatih top nih, segala macam. Berapa kali juga bahkan menang lawan Persib Bandung di kandang lawan. Tapi tetap aja gitu, orang untuk datang itu keterikatannya masih kurang. Sepak bola kita masih sangat tradisional. Tradisional betul. Jadi yang penting adalah tim-tim mengekspor serikatan. Masih banyak. Kayak Persija, Persib itu pasti yang ditonton yang itu. Penonton Dewa United sama Persib Pekalongan masih banyak kan Persib Pekalongan pada saat menjuarai Liga 4 Jawa Tengah. Seperti itu. Nah itu gue melihat agak berat, walaupun top lah ya fasilitas latihan, segala training center, segala macam keren, tapi ya itu tadi. Iya. Cuman masalahnya kan Dewa United yang punya Taipan. Iya. Duitnya gak ada seri nih. Jadi gak ada supporter juga kayaknya gak ada masalah. Dan yang menjadi keunggulan Dewa United satu, karena mereka gak punya supporter, pemain-pemainnya kan gak ada tekanan. Main jelek gak bakal di demo supporter juga. Tapi itu bukan jadi akhirnya sebuah motivasi enggak ya? Sebetulnya ada dua sisi mata pisau menurut gua. Lo punya supporter banyak, itu pemasukan bagus, tapi kan lo harus siap dengan pressure bahwa mereka ada demanding. Mereka udah beli tiket lo ke stadion, mereka pengen timnya menang dong. Mereka pengen manajemennya nggak bobrok dong. Ya, betul, seperti itu. Jadi emang di era sekarang kan supporter nggak mau dibilang customer gitu kan. Iya, betul. Tapi lo lihat Liga 1 di musim ini cukup kompetitif dong ya. Meskipun tadi dikatakan bahwa Persib sulit lah untuk dikalahkan. Kompetitifnya di peringkat 2 sampai 6 ya. Sebetulnya awal-awal kompetitif. Tapi Persebayanya turun, terus Persija habis menang 5 kali berturut-turut, nggak menang 5 kali berturut-turut. Yang gue bilang di awal sebetulnya faktor non teknis di internal kayak gaji lancar, bonus lancar, itu yang paling dominan di Liga 1. Lu nggak perlu, misalnya gini ya, tetap ya punya pemain bagus juga one thing gitu. Tapi juga kalau misalnya kemudian lu pemain bagus gajinya telat, bonusnya telat, ya mereka kan pemain profesional. Mereka kan emang cari duitnya dari situ nih. Mereka akan sulit untuk termotivasi. Dan menurut gua Persib dan Dewa United diuntungkan dengan situasi tim-tim lainnya itu tidak secara internal, bukan cuma gaji mungkin ya, masalah lain. Itu mereka bermasalah. Ya secara finansial klub-klub Liga 1 tekanan lo tahun ini karena banyak stadion yang direnovasi. Jadi lagi dong. Jadi banyak yang musafir. Latihannya juga mereka dapetin hukuman yang kemudian mereka nggak bisa mendapatkan advantage sebagai tuan rumah. Karena kan itu kan duit ya, dengan uang tiketing segala macam. Ya seperti yang tadi Danes bilang, contoh deh Persija. Mereka kalau misalnya di GBK itu secara nggak usah dibuka yang upper tribun lah ya, yang itu aja itu secara cuan udah gede banget. Di JIS juga. Tapi akhirnya disuruh main di Patriot. Iya. Tapi justru hal-hal ini nantinya yang mungkin bisa membuat klub-klub yang mungkin nantinya akan mewakili bisa bersaing di ASEAN, Asia. Kayak misalkan yang lagi jalan nih ada AFC Challenge League ya. Kalau menurut Coach Doncel dulu deh, siapa nih kira-kira yang bisa mewakili di AFC Challenge League? Dua teratas sudah pasti Persib dan Dewa ya, karena mereka juga
ya sudah siap lah, semua aspek mereka siap, pemain siap, pelatih siap, finansial siap, karena 3 elemen itu penting menurut gua. Jadi pelatih, pemain dan manajemen. Manajemen. Itu yang paling ditambah lagi plus 1 yaitu supporter. Tapi ya Persib udah punya semuanya. Dewa United yang nggak punya semuanya. Nggak punya semuanya. Artinya mereka bukan tim yang kemudian walaupun lo tampil bagus lo akan menghadirkan supporter, nggak seperti itu. Nah, 2 itu yang sangat mungkin membuat Indonesia punya prestasi. Asalkan yang tadi Danis bilang, mereka punya target nggak? Atau mereka masih menganggap bahwa Liga 1 lebih seksi? Nah iya, itu. Karena Liga 1 itu seksi. Dalam hal kita bicara bahwa kontroversi yang banyak masih ada tuh, TV yang mau layangin, bahkan rebutan hak siar, angkanya pun tiap tahun naik kok. Karena seru juga sih pertandingannya ya kalau dilihat. Ya kalau seru, keterikatan juga. Keterikatan daerah. Karena kayak seorang bapak yang dulunya nonton langsung di stadion terus membawa anaknya. Sekarang anaknya yang nerusin. Betul. Itu terjadi. Iya. Danes gimana Danes? Ya sama. Persaingan mereka di luar. Sama, bapak lu dulu sama lu. Enggak. Bapak gue PSIS, gue Persija, beda. Tapi nggak boleh ngajak. Apa? Iya. Beda. Bapak gue kan nggak ada nonton Persija, dia orang Semarang. Pas PSIS lawan Persija dia nggak ngajak lo. Kagak, tapi taruhan. Taruhan tapi. Gue Persija karena gue rasa orang durian sawit, gue dukung Persija gitu kan. Oh lo. Iya, jadi gitu. Intinya kalau lo anak BKT. Yang sering ada TikTok yang pada nyanyi ya. Iya. Ya gitu. Kalau gue tergantung niat dari tim ya itu. Targetnya tadi yang dibilang. Persib dengan materi pemain yang mereka miliki, mereka bisa melangkah jauh kok di ACL 2 sebetulnya. Asal mereka serius. Kemarin mereka seriusnya baru di putaran kedua. Begitu putaran kedua nurunin tim utama kelihatan kan, bisa comeback ya kan. Lawan Lion City Sailor yang itu comeback ya. Lawannya kalau masalah Singapura loh, maksud gue. Luar biasa Persib begitu timnya penuh. Apa sih gitu kan. Iya. Tapi maksudnya kalau kita bahas Liga 1 sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mau gue tanya. Kita masih cukup ya waktunya ya.